Nama saya Irsan Nurningsi, saya dari 11 TJKT 2. Di sini saya akan membahas tentang materi bab 17, yaitu tentang remote access server. Ada beberapa materi yang akan kita bahas di bab ini. Yang pertama yaitu SSH ke server Debian dan Ubuntu. Yang kedua, mengubah port default SSH. Yang ketiga, mengizinkan pengguna pada SSH. Yang keempat yaitu konsep kunci privat dan public. Yang kelima, konfigurasi SSH dengan private dan public key di Debian. Yang keenam, konsep authorized case. Yang ketujuh, konfigurasi manual kunci public. Yang kedelapan, private key dan public key di Windows. Yang ke-10, remote dari Windows ke server Debian dan Ubuntu. Yang ke-10, menonaktifkan autentikasi kata sandi. Yang ke-11, generate private dan public key pada router Debian. Yang terakhir yaitu SSH agent dan SSHD. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu SSH ke server Debian dan Ubuntu. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar cara meremote dari host OS atau laptop kita ke router Debian menggunakan aplikasi PuTTY. Namun, host OS-nya belum bisa terhubung ke Ubuntu maupun server Debian. Sekarang, karena routingnya sudah berfungsi, klien Ubuntu bisa terhubung ke Debian dan juga ke server Ubuntu. Jadi, di sini saya akan melakukan remote dari klien Ubuntu ke server Debian dan Ubuntu. Pertama, aku akan coba ping server Debian dengan IP 10.10.10.2. Nah, hasilnya TTL, artinya sudah berhasil. Kemudian aku akan coba ping ke server Ubuntu dengan IP 10.10.10.3 dan hasilnya juga TTL. Sekarang saya akan mencoba remote dari Ubuntu client ke server Debian menggunakan perintah SSH router Debian 10.10.10.2. Lalu kalian masukkan passwordnya. Dan berhasil, tanda promnya sudah berubah ya teman-teman. Kemudian saya akan coba meremote ke server Ubuntu dengan menggunakan SSH irza 10.10.10.3. Masukkan passwordnya. Server Ubuntu sudah berhasil masuk juga ya teman-teman. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu merubah default port SSH. Nah, jika kita menerima dari host OS, gunakan dan menggunakan PuTTY secara default, portnya itu port SSH hanya itu adalah 22. Nah, jika semua orang tahu ini, kita itu bisa terkena brute force, yaitu seseorang akan login secara terus-menerus ke server kita dengan berbagai kombinasi username dan juga passwordnya. Jadi di sini saya akan merubah default port SSH-nya. Nah, di sini saya sudah berada pada Ubuntu client dan berada juga pada Debian server. Ini saya akan masuk ke root terlebih dahulu. Lalu kalian ketik perintah nano /etc/ssh/sshd config, terus enter. Cari baris port 22, terus hapus tanda pagarnya, lalu kalian ubah menjadi 2211, simpan dengan ctrl-x, y, lalu enter. Terus di sini saya akan keluar dahulu, saya akan keluar dengan nama yang ini, yang seperti awal. Terus saya akan masuk kembali dengan mengetikkan SSH router Debian 10.10.10.2, terus enter. Nah, di sini itu akan tertulis connection refused. Nah, kenapa ada hasilnya seperti ini? Itu dikarenakan karena kita sudah mengganti portnya, yang tadinya itu 22 sekarang jadi 2211. Nah, jadi kalau kita akan masuk jadi kita akan masuk dengan SSH router Debian 10.10.10.2, terus ditambah min p 2211, lalu enter. Nah, di sini itu sudah bisa masukkan sandinya ya teman. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, itu allow user pada SSH. Masuk ke server Debian, terus masuk ke root, lalu buat beberapa user. Yang pertama, add user irza, masukkan passwordnya seperti biasa, yaitu 12345. Nah, kalian di sini bisa enter saja. Selanjutnya kita ketik y, lalu enter. Di sini saya akan membuat user lagi dengan add user irza 2, ya, seperti ini. Nah, sama seperti yang pertama, kalian masukkan passwordnya, terus enter. Nah, di sini saya akan mengecek apakah username-nya sudah ada apa belum dengan masukkan perintah cat /etc/passwd. Terus kalian enter. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah ada ya teman-teman. Saya akan masuk kembali ke Ubuntu client. Kita bisa exit saja. Di sini saya sudah berada pada Ubuntu client dan saya akan coba masuk ke salah satu user pada bagian servernya, yaitu saya akan coba masuk ke user irza. Di sini saya akan ketikkan SSH, lalu usernya, lalu IP dari Debian servernya, lalu min p 2211, masukkan passwordnya. Nah, di sini saya sudah bisa masuk ke dalam user irza pada Debian server. Lalu saya akan masuk ke sumin, terus masukkan password routernya. Kalian ketikkan nano /etc/ssh/sshd config. Di sini kita akan menambahkan command allow users. Di sini itu bisa ditaruh di mana saja, tapi saya akan menaruhnya di bawah port. Nah, di sini ketik allow user seperti ini. A-nya besar, U-nya besar. Lalu kita tambahkan router Debian. Terus ctrl-x, ya, lalu enter. Nah, di sini kita ketikkan sistem ctrl restart SSH, terus enter. Lalu saya akan kembali ke Ubuntu client. Nah, di sini saya akan coba masuk ke user 1 maupun ke user 3. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah SSH s10.10.10.2 min p 2211. Masukkan passwordnya. Di sini bisa terlihat bahwa ada tulisan permission denied atau tidak dimiliki izin untuk mengakses user irza. Ini terjadi karena kita sudah menuliskan allow user router Debian. Seperti itu ya, seperti yang saya sampaikan. Kita masuk pembahasan yang keempat, yaitu konsep private key and public key.
SSH dengan username dan password sebenarnya tidak aman karena mudah ditebak. Oleh karena itu, ada metode yang lebih aman, yaitu menggunakan kunci private dan public. Private key disimpan di klien, sedangkan public key disimpan di server. Hanya klien yang memiliki private key yang cocok dengan public key yang server yang bisa lock. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu konfigurasi SSH dengan private dan public key di Debian. Masuk ke klien Ubuntu, lalu ketik SSH strip keygen, terus masukkan passwordnya misalnya 123, 123, lalu tampilkan isi directory, yaitu ketik ls-a. Akan muncul folder tersembunyi. Kalian ketik .ssh, masuk ke dalamnya, cd.ssh, di dalamnya ada dua file, yaitu id.rsa.public, id.rsa private key, id.rsa.public key. Copy public key ke server Debian, ssh, strip copy strip id, min p 2211 router Debian 10.10.10.2, masukkan password dan akan muncul tulisan number of keys add sama dengan 1. Artinya public key berhasil dikirim ke server. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu konsep author reach key. Di dalam server Debian, public key dari klien akan tersimpan di file. Kalian ketik ini cat.ssh/authorize-nya, ini tuh merupakan public yang kita kopikan dari Ubuntu klien ke router Debian-nya. Kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, di sini kalau mau manual buka di klien, kalian ketik ini, terus kalian enter, terus kalian salin semua teksnya, terus masuk ke Ubuntu, terus ketik /etc/authorize-key. Nah, terus kalian paste isi public key tadi, lalu disimpan Ctrl+X, Y, terus enter. Pada materi private key dan public key di Windows. Nah, jadi saya itu akan membuat private dan juga public key di host OS atau di laptop saya. Lalu public key-nya itu akan saya kopikan ke Debian. Nah, sebelum menekannya itu kalian itu harus mempunyai aplikasi Putty. Nah, bisa ke Microsoft, lalu di sini saya ketikkan putty.org seperti ini. Lalu kita bisa scroll ke bawah, lalu kita bisa klik yang it's here. Nah, di sini kita scroll yang akan mendownloadnya, yang Putty generate atau Putty Gen. Kita scroll lagi. Nah, ini yang ketiga. Di sini saya akan mendownloadnya itu yang 64 bit. Nah, di sini kalau sudah download bisa dibuka ya. Terus kalian klik yang generate. Nah, di sini kita bisa gerakan kursornya sampai loadingnya itu selesai, karena di sini ada tulisan random by moving the mouse over the blank area. Nah, kalau sudah, di sini kita bisa masukkan seperti yang ada di materi sebelumnya. Di sini saya akan ketikkan 1, 2, 3, 4, 5. Di bawahnya juga untuk confirm passwordnya. Jika sudah, kita bisa pilih yang save of the key. Lalu di sini saya akan save the key. Lalu di sini saya akan menyimpannya di dokumen saja. Lalu di sini saya akan menamainya itu pubkey. Nah, seperti ini. Lalu tekan. Lalu di sini saya akan memilih yang save private key. Sama juga seperti yang pubkey, menyimpannya di dokumen. Terus saya akan menamainya itu private key. Ini saya akan coba meremote router Debian, yaitu menggunakan aplikasi Putty yang sudah saya download pada video sebelumnya. Nah, kita bisa klik open ini. Saya akan masukkan IP dari router Debian-nya, yaitu 192.168.1.10. Lalu di sini saya akan open save. Nah, di sini saya akan login router Debian, masukkan passwordnya seperti ini. Lalu di sini saya akan mencoba membuat sebuah directory, yaitu directory di sini menggunakan perintah mkdir.ssh. Karena saya akan membuat directory yang tersembunyi atau hidden directory, kalian enter. Lalu di sini tekan ls-a. Nah, di sini sudah ada yaitu directory.ssh. Lalu di sini saya akan coba masuk ke perintah nano.ssh/authorize-key. Terus enter. Di sini saya akan membuka file pubkey. Nah, di sini ada filenya, lalu saya pilih yang menggunakan notepad. Kita klik. Nah, jadi di sini pada yang ini itu kita hapus ya. Kita hapus saja dari atas ini. Terus yang bawahnya juga hapus. Terus yang paling bawah itu juga hapus juga. Terus kita sambungkan. Nah, seperti ini ya. Jadinya itu seperti ini. Terus kalian klik kanan, terus copy. Lalu kita copy ke putihnya, terus klik kanan. Pada awal kodenya kita bisa tambahkan SSH. Min RSA, lalu kita Ctrl+X, lalu enter. Saya akan tutup putihnya, terus saya akan membukanya lagi. Kita kembali, kita ke SSH, lalu ke bagian out. Yang ini kita pilih ini, kita pilih yang browse. Lalu di sini kita masukkan private key-nya, lalu kita open. Lalu kita kembali ke session, lalu di sini kita ketikkan IP router Debian-nya. Lalu pada sesinya itu saya akan ketikkan router Debian. Nah, jadi ketika kalian ingin masuk atau menerima si router Debian-nya, lagi di body bisa menggunakan router Debian ini. Kita save, lalu kita klik ini, lalu di sini saya akan login kembali. Nah, di sini saya sudah berhasil meremote si router Debian-nya itu. Kita ke materi yang selanjutnya, itu mengenai remote dari Windows ke Debian dan juga Ubuntu server. Nah, sebelumnya itu saya sudah melakukan remote dari host OS, router Debian, dan juga dari klien Ubuntu ke Debian server maupun Ubuntu server. Nah, kali ini saya akan mencoba meremote dari host OS itu langsung ke Debian dan juga Ubuntu, dan tetapi kita tidak bisa langsung menerimanya. Kita harus menggunakan file router Debian-nya terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan Putty. Nah, di sini saya sudah login ke Putty-nya, lalu di sini saya akan mencoba meremote router Debian.
servernya. Di sini kita bisa ketikkan SSH, lalu user dari Debian servernya maksudnya, dan add lalu IP-nya. Lalu kita tidak tambahkan min p2211. Lalu kita bisa ketikkan lalu kita tambahkan min p2211. Lalu kita bisa ketikkan yes, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, di sini saya sudah berhasil menerima Debian servernya. Lalu untuk meremote Ubuntu-nya, kita bisa putih lagi. Terus ketikkan seperti yang tadi, yaitu SSH lalu user dari Ubuntu servernya. Saya menggunakan user IRSA lalu IP-nya karena saya tidak mengganti portnya. Jadi saya tidak akan menambahkan min p2211. Nah, kita ketik yes, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, di sini saya sudah berhasil meremote Ubuntu servernya. Kita ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai disable password authentication. Nah, jadi di sini saya akan membuat remote akses Ubuntu servernya, yaitu untuk bisa menggunakan private dan juga public. Nah, di sini saya akan masuk ke Ubuntu client. Di sini saya sudah masuk ke dalam Ubuntu servernya, lalu juga sudah masuk ke dalam. Lalu di sini saya akan ketikkan nano /etc /sshd config. Terus enter. Lalu di sini kita cari yang password authentication. Ini kita hapus pakarnya ya teman-teman. Lalu yes-nya itu kita ganti no. Lalu Ctrl X ya, lalu enter. Kita ketikkan systemctl restart SSH, terus enter. Lalu saya akan coba mereportnya dari router Debian. Untuk mereportnya kita bisa menggunakan perintah SSH, lalu usernya adalah user dan IP-nya itu 10.10.10.3. Nah, di sini terlihat bahwa permission denied, artinya kita tidak bisa menerima si Ubuntu servernya karena kita sudah mematikan izin passwordnya. Kita ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai general private public key. Pada router Debian, di sini saya akan membuat private dan public key di router Debian itu saya akan kopikan ke Ubuntu server. Nah, di sini saya akan buka putih terlebih dahulu. Di sini saya akan ketikkan SSH strip keygen, lalu di sini kita bisa enter. Nah, ini saya akan masukkan password. Untuk passwordnya seperti biasa saya akan ketikkan 12345. Lalu kita confirm. Nah, di sini saya akan ketikkan ls.ssh. Nah, jadi di sini ada sebuah file atau id rsa. Di sini saya akan menghentikan yang ada di sini. Kita ketikkan perintah get.ssh /id rsa pub. Kalau kita copy yang ini, kita Ctrl C. Di sini saya akan masukkan ke Ubuntu server. Kita ketikkan nano ssh /authorize a, terus enter. Saya di sini sudah terkopikan. Kita bisa Ctrl X, lalu kita ketikkan sudo systemctl restart SSH. Lalu kita masukkan passwordnya. Nah, di sini saya akan coba exit, lalu saya akan masuk kembali ke Ubuntu servernya. SSH, usernya itu IRSA, baru kita masukkan IP-nya. Nah, seperti ini. Kita akan membahas pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai SSH agent dan juga SSH add. Jika kita ingin meremote server, kita harus masukkan passwordnya, dan padahal kita sudah login. Nah, jadi di sini saya akan memberitahukan bagaimana caranya kita masuk ke server tanpa login. Nah, kalian bisa ketikkan SSH /agent /bin/base. Lalu kita masukkan lagi SSH add. Terus kita dimintai password. Lalu di sini saya akan coba login ke Ubuntu server, apakah masih dimintai passwordnya atau tidak. SSH IRSA. Nah, di sini kita tidak tanpa masukkan passwordnya.